udah cukup. Jangan ke bawah Oke, doang. maaf Adri. Kenapa kamu takut sekali jimat itu dihancurkan? Memang kamu... Aku gak mau terjadi apa-apa lagi. Memang hidup kamu tergantung jimat itu. Tapi aku capek sebenarnya kayak gini. Aku capek berpura-pura terus seperti ini. Ya, teman-teman kamu sudah meninggalkan kamu semuanya. Kita di sini supaya membantu kamu, Adriani. Saya tanya, Rudy, apakah dengan menghancurkan jimat ini bisa membuat hidup dia jadi lebih baik? Iya. Jangan, aku nggak mau, aku nggak tanggung apapun yang terjadi karena siapapun yang hancurin jimat itu nanti akan berakibat fatal sama orang yang hancurinnya. Jangan, aku mohon jangan. Semua akan baik-baik aja. Jangan. Sebenarnya jangan terlalu percaya dengan hal-hal seperti Iya, itu. ini sugesti Ya, aja yang ada dalam diri dia kali ya. Yang Itu melindungi terjadi kita sama hanya Tuhan. saya. Hanya Tuhan yang melindungi. Jadi nggak Iya. benda-benda seperti ini sebenarnya. Jangan, aku mohon jangan dihancurin. Jangan. Kamu percaya batu atau percaya Tuhan sebenarnya? Nah, itu dia yang tepat sekali. Aku percaya Tuhan. Ya, tapi udah. aku capek sama semua. Ya yang tapi udah kenapa aku pegang alamin. batu? Itu batu buat jimat kan? Kalau kamu ngerasa pegang batu itu jadi membuat teman-teman menjauh, Aku udah nggak dihancurin batu itu, teman-teman aku bisa balik, pacar aku bisa balik, semua hal yang udah hilang bisa balik, enggak kan? kalau misalnya kamu terus coba. pegang, gimana? Iya. Akan nambah lagi yang nggak balik itu sebenarnya. Aku takut kalau batu itu dihancurin malah jadi dampaknya lebih parah, aku gak mau. Rudy, Tujuan saya kesini, saya mencari seorang pasangan yang bisa terima saya apa adanya dengan keadaan saya seperti ini. Rudy, saya mau tanya, kenapa dia begitu reaksinya seperti ini malah justru? Dia berpikir kalau batu ini dihancurkan akan ada resiko. Dia pikir seperti itu. Tapi kan ini belum terjadi. Tapi ia nggak menutup kemungkinan mungkin akan terjadi sesuatu. Tapi ini akan lebih baik kalau dihancurkan. Ya, akan lebih baik juga untuk hidup dia kan? Ya, Tuh, Adriani, kenapa? Tadi seperti kata Arbi benar, percaya Tuhan atau percaya batu? Ini pesan juga yang bisa didapat sama semua orang yang ada di sini, semua orang yang nonton. Kita biar gimana pun. Jangan, aku mohon jangan dihancurin. Tapi reaksi seperti ini masih mungkin wajar ya karena Jangan, aku diri capek. dia mungkin selama bertahun-tahun hidup dia tergantung dengan hal-hal seperti ini. Capek. Tapi ini proses ya. Tapi apa? Ini untuk kebaikan, Karena di sini di acara ini tujuan kita adalah menghilangkan semua pengaruh-pengaruh negatif atau energi-energi negatif ya yang terjadi sama semua kandidat yang ada di sini untuk hidup yang lebih baik lagi. Karena ingat, ujung-ujungnya kita punya agama, ujung-ujungnya kita harus percaya sama Tuhan, betul? betul. Kalau emang untuk kebaikan, hancurkan saja, Rudy. Tapi aku gak tanggung ya semua yang terjadi Iya, kalau itu tapi- dihancurin. oke, kamu tenang aja, tapi kamu kasih hancurkan batunya ya. Biar resiko ditanggung Rudy, nggak apa-apa. Kamu pegang. Tapi kalau itu dampaknya ke saya gimana? Rudy, tanggung jawab. Apa Saya kamu bisa akan tanggung Ya, jawab? nah, Rudy akan Saya bertanggung jawab. Dengar sendiri kata-kata dia. Saya pun ikut tanggung jawab. Tuh, Arbi pun bertanggung Oke, jawab. apapun yang terjadi sama saya itu akan berdampak ke kalian ya. Iya. Oke. Saya nggak mau ikut-ikutan atas dihancurkannya batu itu. Saya nggak takut sama makhluk seperti itu. Saya takut sama Tuhan. Saya juga ikut. Ya, saya juga. Iya. Saya ikut. Kita ikut semua ya. Iya. Kita percaya sama Tuhan. Adriani, kita lakukan. Oke. Dihancurkannya dengan cara seperti apa? Oke, itu biar jadi Boleh minta urusan. garam kasar Garam sama palu. Garam sama dan palu. alat penghancur. Garam, alat penghancur, palu atau apapun ya. Batu itu bisa dihancurkan dengan palu. Bisa, coba. Penetrasi. Mungkin bukan hancur dalam secara bawah. fisik mungkin ya. Di bawah aja ya. Di bawah bisa kita lakukan di bawah. Dinetralisir. Oke, diberi garam dulu. Ini untuk apa gunanya garam? Ini untuk menetralisir. Jadi apapun energi negatif atau apapun yang buruk itu akan kembali ke laut. Karena garam berasal dari laut. Kamu nggak usah takut, biarin aja. Duduk lagi. Biarin aja. Saya jagain kamu. Nggak bisa buat kesehatan. Saya jagain. Oke, di sini mungkin di kuning-kuning. Nih saya emang nggak yakin batu bisa dihancurin. Tapi nggak tahu apa maksudnya apa nih. Apa tuh? Apa terjadi? Batunya pecah, itu batunya pecah. Apa? Pingsan. Jangan, ibu.
Oke, Arbi, energi apa yang terjadi di sini? Kamu tenang. Enggak, tadi dia di sebelah siapa tadi? Hah? Tadi dia di mana? Bantu. Di belakang kamu. Oke, apa yang terjadi sama dia? Tadi siapa yang di sebelah dia? Yang di sebelah dia siapa tadi? Hah? Enggak. Tadi apa yang terjadi? Kamu di sebelah dia? Gimana tiba-tiba? Tiba-tiba dia jatuh. Persis saat batu itu dihancurkan? Oke, Arbi, ini energi apa nih yang dilihat? Sebenarnya bentuk energi-energi yang dikirim dari batu tersebut mental ke beberapa Ada lagi di orang. sebelah sana, Kamu tenang aja. Ada berapa sih? Ada berapa orang yang kena? Dua orang. Oke, Rudi mana, yang di Rudi? sini tenang, di sini lebih tenang. Oke, saya mau tanya. Ini oke. Tadi kamu di sebelah dia. Oke, yang terjadi apa tadi? Tiba-tiba dia jatuh. Apa? Boleh dibantu. Tiba-tiba Jatuh. jatuh. Oke, dia mulai teriak sekarang yang di sini. Rudi, ini kenapa Rudi? Tutup aja tuh kayaknya belakang. Kenapa mereka kena Rudi? Pikirannya kosong. Efek beberapa orang di sini dia punya masa lalu yang kelam, jadi terbawa. Bentuk energi. Jadi ada tembak-tembakan energi ketika batu tersebut dihancurkan sebenarnya. Itu satu lagi tuh. Dia punya trauma. Dia di ayahnya sendiri. Ayahnya sendiri. Ini diangkat aja ke belakangnya. Dia ayahnya sendiri. Di belakangnya. Mungkin saya minta yang Iya. ini coba dibawa ke belakang. Yang ini bisa dibawa parah belakang? banget. Takut kenapa-napa ya? Oke, kita coba pindah ke sebelah sini. Kita bawa ke belakang yang ini. Yang lain pikirannya jangan kosong. Trauma juga. Mungkin bisa diangkat juga yang peserta ini. Boleh bantuannya? Nggak bisa ini, nggak bisa. Nggak bisa, dibawa ke belakang aja kan? Nggak bisa. Dibawa ke belakang aja. Iya, dibawa ke belakang boleh. Dibantuin. Dibawa ke belakang, dibawa ke belakang. Ini nggak bisa diberesin di sini. Takutnya kenapa-napa. Yang itu kenapa melotot? Kenapa itu tiba-tiba? Nah, itu kenapa tiba-tiba? Ini diangkat dulu biar nggak nempel-nempel ke yang lain. Oke, angkat yang ini, angkat supaya nggak pengaruhnya nggak ke. Angkat ya, Yana. Oke. Bisa ya? Hati-hati jatuh. Jangan kosong ya. Arbi bisa ke atas, Arbi. Apa yang terjadi di sana? Oke, lurus ini. Nggak kayak gitu. Tadi apa yang terjadi tadi? Ini tangannya dingin. Oke. Tadi saya lihat, melihat dia tadi mulai melotot, tiba-tiba mulai melotot dan tiba-tiba terjadi seperti itu. Tapi semua akan baik-baik saja, Arbi. Iya. Apa? Mau dibawa ke sana ke belakang atau ke lain? Ini dibawa ke belakang juga. Ini lemas. Oke, Rudi bisa apa yang harus dilakukan Ini kalau satu lagi. hal Jadi seperti biar yang ketembak energi di kebelakangin aja biar ini? nggak Oke, nempel. yang energinya di sini ikut terkontaminasi mungkin bisa Boleh dibawa ke belakang. dibawa ke belakang juga satu lagi. Oke, yang lain pikirannya jangan kosong ya. Jadi sebenarnya lebih ke tembakan energi dari batu itu. Jadi Oke. ketika batu tersebut dihancurkan, Oke. nembak ke yang lain. Jangan sensitif. Saya tahu beberapa. Hati-hati, kepala. Hati. Coba balik lagi. Duduknya bebas dulu. Oke. Semua turun. Sorry. Itu cowok udah ya? Ayo bisa kembali semuanya, tenang. Jangan kosong pikirannya. Momen mediasi. Mediasinya siapa Tenang sih? ya. Gilbert itu. Gilbert di sana sih. Tadi yang paling gampang siapa? Gilbert. Cobain aja nanti kan. Gimana? Momen mediasi untuk bantu. Enggak.
Oke, kan gimana nanti Bi? Terserah. Rudy atau Arbi apa yang sebaiknya dilakukan? sesuai plan aja sebenarnya. Oke. Artinya orang yang kerasukan, yang energinya ikut terkontaminasi di sini adalah orang-orang yang punya masa lalu kelam atau mungkin punya traumatik seperti tadi. Betul. Itu yang menyebabkan mereka pikirannya kosong. Iya. Apalagi di sini seperti yang kita tahu beberapa peserta di sini jumlahnya agak lumayan banyak. Iya. Mereka menyimpan jimat, ada juga yang punya ilmu hitam di sini. Dan itu juga menyebabkan bentrokan energi dengan si kandidat yang di depan. Oke, gitu. bentrokan energi dengan kandidat yang ada di depan kita ini, Adriani ya. Adrian. Oke. Mungkin sebelum kita kembali ke Adriani, Arbi, apa yang Arbi rasakan dengan energi kedua orang yang ada di depan kita ini? Gilbert dan Aden tadi. Aden sih nggak terlalu dominan tentang energi segala macam. Cuman ada beberapa hal yang sinkron dengan Adriani di Gilbert. Gilbert, oke, ada yang sinkron. Seperti apa? Oke, bentar. Oke. Rudy bisa dibaca dulu. Oke. Ada beberapa energi yang terbaca sebenarnya, lebih ke teror beberapa energi. Ada betul ya? Ada beberapa teror. Jadi energinya energi nyerang sebenarnya. Oke, apa Rudy yang Rudy lihat? Dia diteror sama pengagum rahasia. Oke. Apa yang terjadi dengan Gilbert? Mungkin kita bisa tanya dengan Oke, Gilbert, betul. Kamu diteror oleh pengagum rahasia. Coba cerita tentang kamu. Yang berhubungan dengan apa yang dikatakan oleh Rudy. Percintaan kamu seperti apa? Dulu itu saya orang yang sangat paling bahagia. Saya bisa ngerasain apa itu cinta. Saya ngerasain hari-hari saya itu begitu bahagia banget gitu. Lantas? Tapi semua itu hanyalah sebentar. Saya nggak tahu musuh ya. Apa yang terjadi? Itu cinta pertama saya. Kenapa dengan dia? Dia sakit. Ya. Terus dia meninggal. Wajar, tidak wajar? Dia meninggalnya wajar. Dia sakit leukemia. Saya nggak tahu kenapa. Tiba-tiba datang seorang cewek Oke. yang mirip kayak Mantan kamu? mantan saya. Ya. Jadi kamu menduga itu adalah apa? Saya menduga itu Jadi kamu merasa bahwa kembali lagi. wanita itu adalah perwujudan dari almarhum mantan pertama kamu. Gimana? Jadi seperti seseorang yang menyukai dia diam-diam, kemudian mencoba membuat supaya dia tidak punya pasangan. Apakah itu adalah orang yang tadi datang ke dia tiba-tiba? Boleh tangannya? Ya, dia perlu dibersihkan karena dia diteror dengan makhluk halus yang membuat dia tidak pernah dapat pasangan dan harus bersama si pengagum rahasia itu. Pengagum rahasia itu adalah makhluk lain atau manusia? Manusia, tapi dia melakukan ilmu hitam. Dia Ritual ilmu hitam. guna-guna. Semacam itu. Jadi intinya adalah mantan kamu yang sudah meninggal itu tidak jadi hantu, tidak gentayangan. Artinya wanita tersebut ya manusia biasa. Tapi apakah wanita yang datang ke dia itu adalah orang yang melakukan guna-guna tersebut? Dia bukan wanita itu yang datang.
wanita itu hanya semacam alat. Jadi seolah-olah itu adalah pacar dia yang pertama. Oke. Tapi sebenarnya bukan pacar yang pertama, bukan arwah gitu. Oke. Tapi itu seperti manipulasi. Dipergunakan Iya, betul. sosok yang wanita tersebut. Betul, manipulasi. Oke. Dari sosok apa?